قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 96 disebutkan, Raja Zulkarnain telah membangun sebuah dinding yang tinggi untuk membendung kaum perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Banyak pakar sejarah muslim mengkaji di manakah sebenarnya bangunan itu. Patut kiranya umat Islam untuk mengetahui keberadaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mengingat jika tembok itu runtuh, kedua bangsa perusak tersebut akan menghancurkan umat manusia di seluruh dunia. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Zulkarnain ini. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Zulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountain. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya tembok tersebut berada di kaki gunung Kazbek. Kawasan ini dikenal sebagai lorong Darial atau Daryal yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya ini dekat dengan sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong itu dibuat oleh tentara Georgia yang dibugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarah Muslim, Abdul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding itu ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial. Kawasan bukit ini curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya yaitu 1.200 km. Bukit Darial secara umum masih tidak bisa terusi oleh tangan manusia. Abdul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abdul Kalam, model pembangunan dinding itu mirip seperti dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 96 diceritakan, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Si Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi seperti api. Dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih dan tuangkanlah ke atasnya atau besi panas itu. Abdul Kalam mengatakan, pada tembok Darial itu didapati ada sebuah timbunan tinggi yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Penduduk setempat percaya timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya karena dari hikayat turun-temurun mereka mendapati kisah tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Di samping pendapat itu,
Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yaitu tembok besar Cina. Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km di negeri Cina ini disebut sebagai hasil karya Raja Zulkarnain untuk membentengi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol daerah utara. Namun, teori itu belum cocok seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dari segi pembangunan, dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain terbuat dari paduan besi dan tembaga, sedangkan tembok Cina terbuat dari batu. Dalam sejarah juga disebutkan, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari dinasti Han, dinasti Ming, dan seterusnya. Bantahan terusannya, Raja Zulkarnain mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan raja-raja dinasti Cina tersebut tentu saja tidak. Pendapat lain yang juga lebih mendekati tentang keberadaan tembok Zulkarnain yaitu pendapat ilmuwan Muslim Abdullah Yusuf Ali. Ia menyebutkan letak tembok Zulkarnain berada di dinding Hishar, Uzbekistan, tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bukhara. Posisinya ada di jalur utara antara Turkestan ke India. Tempat itu dikenal dengan nama Bugol Kana atau Babul Hadid atau pintu besi. Seorang pengembara asal Cina, Hiao Wentiang, pada abad ke-7 pernah melewati dinding ini. Dalam memorinya ia menceritakan terdapat pintu berlapis besi di tempat itu. Hal yang juga didukung oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Qadsi yang mengutus satu tim ekspedisi menyelidiki tempat ini. Mereka mendapati sebuah gerbang yang berada di dua gunung selebar 137 meter dengan kolam besar di kiri dan kanannya. Dinding ini menurut penuturan mereka terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Disinilah bergantung daun pintu raksasa yang menjadi penutup dari gerbang itu. Namun kebenaran dari kisah tersebut masih terus diselidiki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan malaikat, nabi, rasul ataupun siapapun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah memberikan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan berikut adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, lalu munculnya Dajjal, Nabi Isa memimpin dunia, munculnya Yajud Majud, lalu matahari terbit dari barat, munculnya Dabbah atau sejenis binatang melata, dan kabut dan angan-angan yang berhembus, lalu munculnya api dari Yaman, terjadinya gempa di mana-mana dan kehancuran Ka'bah. Itulah 10 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Apabila tanda-tanda tersebut sudah nampak, maka itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu berada di jalan Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.